Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini adalah video seri Q&A, jadi tanya jawab seputar CRM. Kali ini pertanyaan dari Mas Dodi. Mas Dodi menanyakan, Pak Joko, bagaimana caranya kita mengukur loyalitas pelanggan? Thank you pertanyaannya Mas Dodi. Mungkin ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ke teman-teman yang lain. Kita akan bahas di video kali ini bagaimana mengukur loyalitas pelanggan. Jadi apapun bisnisnya, pasti ujung dari kegiatan bisnis adalah kita memiliki pelanggan loyal, di mana pelanggan itu beli lagi, beli lebih banyak, syukur-syukur merekomendasikan kepada pelanggan lain. Jadi maka kita harus ukur seberapa jauh loyalitas pelanggan, karena ini adalah indikasi dari keberhasilan bisnis kita. Sebelum saya menjawab pertanyaan, pelanggan loyal itu apa? Ada yang namanya siklus pelanggan. Siklus pelanggan itu mulai dari suspek, prospek, initial customer atau beli pertama kali, kemudian jadi repeater. Setelah jadi repeater, kemudian kita lakukan after sales service, kemudian mereka menjadi loyal. Loyal naik lagi levelnya menjadi advokat, dan juga kemudian bisa menjadi partner atau mitra kita. Jadi mulai dari suspek sampai akhirnya jadi mitra. Nah, itu siklus dari pelanggan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apa yang harus diukur ketika kita bertanya bagaimana mengukur loyalitas pelanggan? Paling tidak ada beberapa indikasi yang teman-teman bisa lakukan, Mas Dodi dan teman-teman semuanya, yang bisa dilakukan untuk mengukur loyalitas pelanggan. Ya, dalam video kali ini saya akan bahas mengukur loyalitas pelanggan. Itu kita lihat dari 5 aspek. Pertama adalah kita melihat CLV atau Customer Lifetime Value, kemudian kita melihat churn rate. Churn rate itu lawan dari retention rate. Kemudian yang ketiga kita akan bahas untuk mengukur loyalitas pelanggan adalah referral rate. Referral rate itu adalah seberapa pelanggan itu merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain, itu referral rate. Kemudian kita juga akan membahas untuk melihat loyalitas pelanggan, itu kita mengukur NPS, Net Promoter Score. Jadi seberapa tinggi tingkat kemauan dari pelanggan untuk merekomendasikan bisnis kita. Kemudian kita juga bisa mengukur loyalitas pelanggan dengan length of stay atau LOS. Oke, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tadi, Mas Dodi tadi menanyakan bagaimana mengukur loyalitas pelanggan. Kita akan bahas 5 aspek ini, dari Customer Lifetime Value, kemudian churn rate, referral rate, kemudian Net Promoter Score, dan juga length of stay. Nah, yang pertama, mengukur loyalitas pelanggan, teman-teman bisa melihat mengukur Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value itu penjelasannya adalah berapa nilai pelanggan selama pelanggan ini bisa kita pertahankan. Sebagai contoh, ada pelanggan belanja setahun itu 10 juta. Kemudian customer ini kita bisa pertahankan minimal 5 tahun. Maka Customer Lifetime Value itu 10 juta kali 5 tahun tadi, berarti berapa? 50 juta. Nah, itu ngitung garis besar. Jadi kita mengetahui potensi dari pelanggan, kita ukur dari Customer Lifetime Value. Nah, nanti kalau misalnya kita lakukan pengukuran ini, kita akan tahu sebagian besar pelanggan kita itu potensinya ada di mana. Itu namanya Customer Lifetime Value. Jadi berapa rata-rata pembeliannya setahun, kemudian kita kalikan berapa kira-kira pelanggan ini berapa tahun kita bisa pertahankan. Contoh, kalau misalnya pelanggan klinik kecantikan setahun itu transaksi 50 juta misalnya, kemudian pelanggan ini kita pertahankan 10 tahun, maka Customer Lifetime Value dari pelanggan klinik tadi adalah 500 juta. Nah, terhadap pelanggan 500 juta apa yang akan kita lakukan? Nah, itu Customer Lifetime Value. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Mas Dodi tadi, apa yang kita ukur dari untuk mengukur loyalitas pelanggan? Yang kedua adalah churn rate. Churn itu artinya pelanggan churn, pergi, tidak lagi menggunakan produk kita. Churn rate, jadi berapa besar customer yang tidak lagi menggunakan produk kita. Sebagai contoh, customer kita sekarang tahun 2021 ya. Misalnya tahun 2020, customer yang membeli produk kita itu ada 1000, biar mudah ya, 1000. Kemudian dari 1000 customer itu yang bertahan tetap berbisnis dengan kita di tahun ini ada 500.
Dari 1000 tadi, tahun ini 2021 ada 500, nanti di akhir tahun ya 500. Maka churn rate kita, berapa banyak pelanggan yang pergi, berarti separuhnya ya 500 dibagi 1000 berarti churn rate-nya adalah 50%. Contoh lagi, kalau misalnya tadi customer kita 1000, kemudian yang masih bertahan menggunakan produk kita itu ada 100, berarti ada 900 customer yang tidak membeli produk kita lagi. 900 per 1000 berarti 90%. Jadi lawan dari retention rate ya, berarti retention rate-nya hanya 10%. Karena tadi yang churn ada 90%, 900 per 1000. Nah, itu yang kedua, teman-teman bisa mengukur berapa pelanggan yang pergi tidak berbisnis lagi dengan kita untuk melihat loyalitas pelanggan. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama kita menjawab pertanyaan Mas Dodi tadi, bagaimana mengukur loyalitas pelanggan. Yang pertama kita tadi melihat customer lifetime value dari pelanggan selama pelanggan itu bisa kita pertahankan. Nah, yang kedua tadi kita baru saja mengukur loyalitas pelanggan dengan cara melihat churn rate. Churn rate berapa pelanggan yang pergi tidak lagi menggunakan produk kita dibagi total pelanggan. Itu churn rate. Kemudian yang ketiga, kita mengukur loyalitas pelanggan dengan cara melihat referral rate. Jadi kalau misalnya kita punya pelanggan aktif itu ada 100, kemudian dari 100 pelanggan itu berapa yang merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain, misalnya ada 10 gitu ya, maka referral rate kita adalah 10 per 100, 10% referral rate, customer yang mau merekomendasikan bisnis kita. Jadi indikasi pelanggan loyal itu adalah ketika mereka mau merekomendasikan kepada bisnis kita kepada orang lain. Selain dia belanja untuk dirinya sendiri, belanja lebih banyak, belanja lagi, belanja lebih banyak, dia juga merekomendasikan kepada orang lain. Maka kita bisa ukur referral rate. Jadi berapa customer mau merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain. Itu yang ketiga ya, jawaban untuk pertanyaan Mas Dodi. Yang keempat, untuk mengukur loyalitas pelanggan, kita bisa mengukur NPS atau Net Promote Score. Jadi survei NPS ini adalah seberapa besar pelanggan kita mau merekomendasikan bisnis, produk, layanan kita kepada orang lain. Surveinya dengan menyatakan satu pertanyaan. Seberapa besar pelanggan mau merekomendasikan produk atau jasa kita kepada orang lain. Nah, itu untuk mengukur NPS, Net Promote Score. Nah, pertanyaannya satu tadi, seberapa besar pelanggan mau merekomendasikan produk atau layanan kita kepada orang lain. Skornya antara 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya saya ditanya, Pak Joko, apakah Pak Joko akan merekomendasikan produk saya kepada orang lain? Nah, jawabannya kalau misalnya berapa skornya, misalnya saya menjawab 7 gitu ya, maka jawaban saya adalah 7. Nah, jawaban 9 atau 10 itu berarti promote, dia akan merekomendasikan kepada orang lain. Jawaban antara 7 dan 8, 7 sampai 8 itu pasif. Jawaban antara 0 sampai 6 itu adalah detractor. Nah, maka dari misalnya kita survei kepada 1000 pelanggan yang menjawab yang promote berapa, yang menjawab 9 sampai 10 tadi berapa, yang menjawab 0 sampai 6 berapa. Kalau misalnya yang menjawab 9 sampai 10 berarti itu adalah promote. Yang menjawab promote ada 700 orang. Yang menjawab 0 sampai 6 itu ada 100 orang. Maka 700 dikurangi 100 berarti NPS kita ada 60. Kalau misalnya kita survei kepada 100 orang, yang menjawab promote 9 sampai 10 itu ada 40 orang. Kemudian yang pasif jawab antara 7 sampai 8 itu ada 40 orang. Tadi 40. Yang menjawab detractor 0 sampai 6 itu ada 20 orang. Maka net promote score kita adalah 40 dikurangi 20 tadi, berarti 20. Nah, net promote score itu angkanya min 100 sampai 100. Gitu ya. Itu adalah untuk mengukur loyalitas pelanggan dengan cara melakukan survei NPS, Net Promote Score. Apple itu NPS-nya 63. Kemudian Amazon NPS-nya 62. Netflix NPS-nya 77. Nah, silakan di bisnis teman-teman Mas Dodi bisa melakukan survei untuk melihat NPS, berapa promote dikurangi berapa detractor, itu hasilnya adalah NPS.
Oke teman-teman, itu tadi adalah yang keempat, kita mengukur loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara mengukur NPS. Kemudian yang terakhir, mengukur loyalitas pelanggan adalah dengan cara kita melakukan analisa data pelanggan kita untuk melihat length of stay. Length of stay itu berapa lama customer itu sudah menjadi pelanggan kita dan tetap menggunakan produk kita. Kita lakukan segmentasi, customer yang sudah 48 bulan, 36 bulan, 24 bulan, 12 bulan, baru 6 bulan, berapa? Ya kalau misalnya proporsinya yang besar adalah yang sudah lama, length of stay-nya udah lama, maka loyalitas pelanggan kita cukup baik. Demikian teman-teman untuk jawaban dari Mas Dodi tadi, bagaimana cara mengukur loyalitas pelanggan. Tadi ada 5 hal yang kita bahas, yaitu customer lifetime value, kemudian churn rate, referral rate, NPS, dan length of stay. Terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi jawaban tadi untuk pertanyaan Mas Dodi, dan sampai bertemu di video Q&A CRM berikutnya. Terima kasih.